Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita di masalah tentang ta'allum, tentang fadilah keutamaan belajar, yang sebelumnya sudah kita bahas di ayat dan kemudian di hadis, beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan wa ammal athar. Athar ini berarti kalam sahabat atau kalam ulama. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sana Abdullah bin Abbas berkata, "Dhalaltu taliban fa'aziztu matluban." Dhalaltu taliban, aku susah payah dalam mencari ilmu. Taliban, susah payah dalam mencari ilmu. Ya, apa ya? Dhalal itu kan hina, maksudnya itu susah payah dalam mencari ilmu. Fa'aziztu matluban, dan setelah mendapatkan atau berhasil mendapatkan ilmu tersebut, maka menjadi aziz, menjadi mulia. Menjadi mulia karena telah mendapatkan ilmu. Jadi orang ketika dia mencari ilmu ini, pasti orang ini soro disik. Tapi setelah dia mendapatkan ilmu, dia akan menjadi mulia. Kenapa? Kemuliaan ilmu itu. Makanya penting sekali kita untuk taklim, belajar dan mengajar, mencari ilmu untuk kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Tapi ilmu ini tergantung niat kita juga sih. Kita bisa mendapatkan kemuliaan itu hanya dunia saja, bisa mendapatkan kemuliaan itu dunia akhirat. Tergantung dari maksud dan tujuan kita ketika mencari ilmu. Ketika kita mencari ilmu niatnya untuk duniawi, ya kita hanya dapat dunia saja kan. Tapi ketika kita mencari ilmu niatnya ukhrawi, kita dapat duniawi ukhrawi. Kemuliaannya itu duniawiyah ukhrawiyah. Banyak orang kemuliaan duniawi saja tapi ukhrawi tidak. Yaitu orang-orang yang masuk ke dalam kelompok ulama-ulama su. Ya karena tujuannya adalah dunia, bukan tujuan akhirat. Kemudian wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulika rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Abi Mulika mengatakan, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat mithla Ibni Abbas, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Idza ra'aita, apabila engkau memandangnya, ra'aita ahsanan nasi wajhan, maka kamu akan melihat seseorang yang punya ketampanan, yang paling tampan. Wa idza takallama, ketika dia berbicara, fa'arabun nasi lisanan, maka seperti orang yang paling fasih di antara kaum orang-orang Arab. Wa idza afta, ketika beliau memberi fatwa, fa'aktsarun nasi ilman, maka seperti orang yang lebih banyak ilmunya. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ini termasuk alim alama dari para sahabat. Alim alama dan bahkan yang datang sama beliau untuk menanyakan sesuatu itu bukan 1-2 orang tiap hari, hingga hanya digilir. Siapa yang menanya masalah tafsir, masuk dulu, sudah dijawab semua, sudah keluar yang ini, yang nanya masalah fikih, yang nanya masalah ini, yang nanya masalah ini, gantian. Saking alimnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini termasuk sepupu Nabi. Biasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi, yang sepupu Nabi. Kemudian waqala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ajibtu liman lam yatul bil ilma kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumatin. Aku heran bagi siapa-siapa yang tidak menuntut ilmu, bagaimana dia bisa
mendakwahkan dirinya untuk menuju kemuliaan. Aku heran kepada orang yang tidak ngaji, yang tidak taklim, yang tidak belajar, yang tidak menuntut ilmu, tapi dia kepingin mulia. Tapi dia kepingin mulia. Aku heran sama orang seperti ini. Gak tahu ngaji tapi kepingin mulia. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kemuliaan tanpa ilmu itu kemuliaan yang semu sifatnya, sifat kemuliaan yang tidak permanen atau kemuliaan bayangan bisa dikatakan. Kemudian dikatakan waqala ba'dul hukama, sebagian ulama mengatakan inilah arhamur rajulan, atau dikatakan itu di jalan ya, di dalam sebagian cetakan karahmati li hadir rajulaini, sesungguhnya aku tidak belas kasihan kepada seseorang seperti belas kasihanku kepada salah satu di antara dua orang ini. Apa? Yang pertama, rajulun yatlubul ilma wa la yafham. Aku merasa sangat kasihan sama dia ini. Orang yang dia mengejar ilmu tapi gak paham-paham. Ya, satu ya. Ya karena mungkin keterbatasan atau apa, kasihan orang seperti itu memang. Yang kedua yang parah. Apa? Wa rajulun yafham, dia punya pemahaman. Dia pintar. Tapi wala yatlubu, tapi tidak nyari ilmu, tidak nuntut ilmu. Entah karena kibirnya, entah karena malasnya, entah karena menganggap remeh ilmu. Banyak kan orang begitu. Yang kedua ini, dia pintar, sebetulnya pintar. Dia mampu memahami, mampu berpikir, mampu memahami, tapi dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau taklim, dengan alasan-alasan yang tadi. Ada yang alasannya itu sombong, kesombongannya. Atau mungkin dia merasa aku lebih pintar lah, atau mungkin merasa sudah cukup aku taklim. Padahal orang namanya taklim itu sampai mati. Nggak ada ceritanya hatta kiai ulama habib besar sekalipun yang berhenti dari mutolaah, mengkaji lagi. Al-Walid Habib Alwi sampai akhir umurnya itu masih suka mutolaah beliau. Padahal beliau ini ya, seluruh kitab beliau, andai kata misalkan ya masalah apa gitu ya, ada orang nanya masalah apa, beliau akan mampu menjawab plus sak nama kitabnya, sak nomor halaman. Kitab ini di halaman sekian. Spontan menunjukkan bahwa beliau orang yang mutolaah itu, orang yang memang ahli mutolaah. Jadi sampai hafal sak nomor halaman. Kalau kita mungkin karena biasa di internet yang buka itu mungkin hafalnya alamat linknya aja nggak hafal katanya. Alamat linknya aja nggak hafal. Orang-orang yang mutolaah ini masya Allah. Dan orang-orang zaman dahulu ini mereka tidak pernah mereka mengulang kitab mutolaah dalam satu kitab kecuali lebih dari sampai 10 tahun. Taklimnya mereka. Habib Abdullah Ali terus apa? Malah hasil orang-orang yang nggedu dalam, padahal mereka orang besar, tapi tidak menganggap dirinya cukup untuk taklim. Makanya mereka menjadikan Allah menjadikan mereka ini orang-orang yang mulianya dunia akhirat, dan sampai yang kiamat tetap dimuliakan sama orang. Kemudian dikatakan waqala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lailatin. Ini masalah keutamaannya belajar taklim, mutolaah, murojaah. Jadi aku ngaji satu masalah tapi aku sukai daripada qiyamul lail. Jadi pada waktu malam ada kesempatan atau ada masalah dan dia mengkaji masalah ini, itu lebih saya sukai daripada saya bangun malam pada waktu itu. Karena penting ilmunya. Cuman semua ini kalau tidak dilandasi dengan niat yang benar, dengan niat yang salihah, dengan niat yang betul-betul karena Allah dan Nabi-Nya, dan berusaha untuk ikhlas 100%, maka sia-sia semua yang kita dapatkan. Kunci dari keberhasilan kita taklim, ngaji, belajar
adalah keikhlasan. Keikhlasan tanpa pamrih, tanpa tujuan dunia. Aku ngaji supaya oleh murid banyak supaya terkenal. Nah, ini kan nah Al-Walid Habib Alwi ya. Beliau ini punya rutinan yang jumlahnya 2 orang di daerah Mudamalki sana. Karena 1 orang misalkan udah terus, yang 1 tidak datang. Jadi tinggal tuan rumahnya tok 1 orang. Dan beliau karena ceritanya itu yang anda tahu ya, ceritanya itu beliau ini kan kalau diminta untuk ngajar itu jarang nolak. Kemudian ada orang minta tapi jamnya sudah nggak ada lagi ya, kecuali jam 12 setelah dari mana gitu di barang. Disanggup sama beliau jam segini mau, jam 12 mau. Ya wis. Cuma 2 orang, enggak apa-apa. Dan tetap istiqomah 2 orang itu. Sampai suatu saat hujan deras, si tuan rumah ini nyangka Walid Habib Alwi enggak bakal datang, malah boros banget. Terus si sahibnya yang 2 orang itu yang satu tidak datang. Tahu muncul. Habib Alwi muncul pas jamnya. Kan beliau punya satu keistimewaan lagi adalah disiplin waktu. Jam segini. Muncul. Kaget. Dikatakan tidak libur karena cuma 1 orang, gimana gini tidak apa-apa kata Malik. Yang penting ada orang, walaupun 1. Dan selalu berwasiat kepada murid-muridnya, murid ente 1 ataupun ribuan harus sama ngajarnya. Wah ini susah loh nih. Bagi orang yang mungkin biasa taklim, biasa ngajar apa-apa, ini hal yang susah. Kita ngelihat yang mustamiin banyak, mustamiin sedikit, itu godanya berat. Tapi luar ya, punya pengajian juga yang jumlahnya ribuan sampai nonton pembong dari Kasim sampai Mergan. Ya, tiap minggu dari Kasim sampai Mergan itu jaraknya berapa kilo? Ditutup itu pembong dengan segitu banyak orang. Dan punya pengajian juga cuma 2 orang, rutinan juga. Dan tidak berubah cara ngajarnya. Ya itu orang yang memang nawaitunya bukan untuk tafakhur, untuk kemuliaan atau untuk mendapatkan keistimewaan di masyarakat, tapi nawaitunya adalah memang karena Allah. Dan itu menjadikan keberkahan taklimnya. Jadi orang kalau menuntut ilmu karena Allah, karena Rasul tanpa pamrih duniawiyah, maka Allah akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Tapi saya tidak bisa ngajar, saya tidak bisa ceramah, tidak bisa ini. Paling tidak ilmu yang kita dapatkan kita kembangkan untuk keluarga kita dan diri kita. Paling tidak itu. Paling tidak seperti itu kan. Kita harus punya cita-cita begitu. Untuk saya pribadi dan untuk warga. Karena anak istri merupakan tanggung jawab kita. Dan bagaimana kita mengarahkan mereka kalau kita tidak ngerti apa-apa dalam hukum syariatnya. Kemudian dikatakan waqala aidan al-alim wal muta'allimu syarikani fil khairi. Nanti insyaallah kita lanjut. Artinya orang yang belajar, sekali lagi yang belajar ilmu syariat betul-betul harus selalu menata hati, maksud dan tujuan belajarnya itu apa, dan kemudian harus continue mengingatkan hati kita. Karena ketika tengah-tengah belajar itu ada aja lah godaan. Contoh ya, dia habis ngaji di satu majelis, mungkin majelisnya terkenal atau gimana gitu. Tahu-tahu ada kenalan sama orang, sampai ngajinya di mana? Oh di Kiai Fulan, Habib Fulan, majelis ini, majelis itu. Wah, masya Allah. Berarti muridnya Kiai Fulan ini itu yang masya Allah orangnya gini gitu. Terus orang tersebut dipuji tadi, tumbuh di hatinya dia rasa kibirnya, tumbuh di hati dia rasa fakhrnya, rasa wah, yang akhirnya dia merasa bangga dan kemudian muncul kesombongannya. Niatnya akhirnya berubah. Niatnya berubah, yang tadinya ingin taklim karena Allah dan Rasul tanpa pamrih dari makhluk, maka dia menginginkan pengakuan dari makhluk.
karena dia telah mendapatkan pengakuan dan mendapatkan kenikmatan dari pengakuan orang tadi dan kekaguman orang. Dia merasakan ada kenikmatan di hatinya dan menginginkan lagi kenikmatan itu. Orang kalau dipuji, hawa nafsu itu memunculkan rasa kenikmatan di dalam hati kita ketika kita dipuji orang. Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, maka kita terlena dengan pujian itu. Kita terlena dengan pujian itu. Dan kita mencari-cari pujian tersebut dan kita merasa marah ketika ada orang yang tidak kenal sama kita. Nah, gak laku mungkin. Aku di kampungku wong kabeh salaman ala-ala. Iki wong salaman biasa tok gak laku. Jadi kan? Jadi. Maka itu yang sering kita omongkan ya, hati-hati dengan hati. Hati kita nih, hati-hati. Kalau kita salah ngatur hati, noto hati, akhirnya terjerumus. Alhamdulillah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Muka-muka bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum. Hadratin Nabi al-Fatihah. Iya kan, alhamdulillah, kan,